Dan yang terakhir adalah keinginan pihak yang berkepentingan. Jadi eh, siapa pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah dari perusahaan, dari investor, ya, dan juga dari pelanggan. Ya. Setelah kita melihat, ya, jadi kita melihat apakah ada eh, peluang ataupun ancaman dari sisi luar di satu negara tersebut. Yang kedua, kita lihat dari sisi dalam, apakah kekuatan dan kelemahan kita itu mampu untuk menyesuaikan dengan kesempatan di luar sana. Nah, baru kita tentukan yang namanya tujuan dan juga sasaran. Ya. Mau sebesar apa kita buat usaha di negara tersebut. Bisa jadi ada beberapa negara itu yang notabene itu bukan merupakan target marketnya, tetapi banyak perusahaan yang mendirikan perusahaan di sana. Contohnya apa? Contohnya Singapura. Nah, Singapura itu sebagian besar produknya itu bukan dijual ke Singapura saja, tetapi itu sebagai transit. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, kita juga harus tentukan ya, tujuan kita membuka cabang itu seperti apa. Ya. Apakah untuk sebagai transit saja atau sebagai pengembangan produk atau pengembangan perusahaan. Dan apakah eh, itu digunakan untuk menjual di negara tersebut atau sebagai eh, jalan atau distribusi saja. Yang ketiga adalah proses identifikasi kekuatan yang mendorong bisnis, kompetensi yang membedakan. Jadi, eh, apakah strategi tersebut itu akan membuat perusahaan itu semakin berkembang, semakin maju lagi. Terus kompetensi apa yang membedakan agar bisa membuat bisnis kita itu menjadi lebih besar lagi. Itu pun perlu diidentifikasi. Yang keempat adalah mengembangkan rencana dan program terpadu. Jadi sebelum kita melakukan proses strategi, yang pertama kan kita nilai ini eh, kesempatan dan ancaman, kekuatan dan kelemahan. Lalu kita tentukan tujuan dan sasaran. Kita identifikasi kekuatan yang membedakan dengan hal yang telah kita lakukan atau dengan pesaing. Lalu kita rencanakan step by step ya, langkah apa yang harus kita kerjakan. Setelah kita kembangkan rencananya, maka kita implementasikan rencana tersebut. Ya, kita aplikasikan rencana yang telah kita buat, lalu kita kendalikan. Ya, kita lihat apakah strategi yang kita buat itu sesuai dengan harapan dari perusahaan. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwasanya konsep dari pemasaran multinasional itu adalah berasal dari keunikan ya, atau pengaruh pembedanya. Ya. Jadi yang namanya produk itu bukan hanya produk yang lebih baik saja, tetapi apa yang membedakan produk A dengan produk B. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang menjual produk yang sama, tetapi kedua-duanya juga berkembang besar. Apa yang membuat berbeda? Lalu kita melihat juga bisa melihat dari setelah kita melihat keunikan atau pembeda dari satu produk kita dengan produk yang lain, maka kita lihat juga dimensi lingkungan pasar nasionalnya. Apakah perusahaan tersebut
itu memiliki cangkupan ya, pasar yang bisa dikerjakan. Ya. Lalu setelah kita melihat nih ada pasar yang besar, ya, kita lihat apakah karakteristik serupa atau pengaruh penyatuannya. Nah, jadi kita lihat pasarnya besar nih, apa yang mm, eh, segmen apa yang kelihatannya sama dan juga besar. Nah, contohnya gini teman-teman, ada banyak orang yang pecinta pizza, contohnya seperti itu. Tetapi ada beberapa pecinta pizza itu yang notabene pengen yang pizzanya lembut atau makanannya enak atau sausnya enak, itu pun punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dan perusahaan itu melihat mana nih yang sekiranya pasarnya besar. Oh, ternyata pizza yang rasanya agak asin. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kita analisa lingkungan pasar nasional yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah kita melihat nih, kita tentukan analisis pasar pertama, dua, tiga, kita pilih yang satu, tiga, lima, contohnya seperti itu. Lalu kita buat perencanaan strategis. Jadi konsep pemasaran itu dimulai dari diferensiasi atau keunikan dari produk kita. Kita lihat pasarnya, apakah ada besar pasarnya. Nah, terus kita lihat lagi apakah pasar yang nantinya kita masuki itu memiliki kesukaan yang sama. Baru kita buat yang namanya perencanaan strategisnya. Ya. Oh, ketika ada orang yang suka dengan produk kita yang spesifikasinya seperti ini, maka kita buat rencana bagaimana agar orang tersebut mau untuk membeli produk kita. Lalu setelah kita rencanakan, kita buat strukturnya. Ya. Jadi setelah kita rencanakan nih, oh kita pengen menjual dengan omset 1 miliar. Contohnya seperti ini. Nanti kita bagi nih strukturnya. Nah, baginya adalah kira-kira kalau 1 miliar itu berapa orang yang menjual? Contohnya 100 orang. 100 orang nanti berarti harus menghabiskan 10 juta. Oh, kecil itu berarti. Oke, seperti itu. Struktur seperti itu. Berikutnya adalah setelah kita bagi tugas, berikutnya adalah kita merencanakan operasi. Nah, setelah kita punya nih target 10 juta per orang, maka apa yang harus dilakukan? Dilakukan oleh sales kita atau distributor kita, dan juga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Baru setelah kita rencanakan, ya, maka kita aplikasikan dan kita kendalikan. Jadi kita pun juga harus melihat apakah prosedur pemasaran itu sesuai dengan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Itu untuk proses perumusan strategi. Di dalam proses perumusan strategi kita juga perlu melihat yang namanya hidup produk, life cycling produk. Jadi yang namanya produk, kembali lagi bahwasanya produk itu pasti punya masa ke masa, waktu ke waktu. Jadi awalnya ketika belum ada orang yang mengenal produk kita, maka akan ada proses pengenalan di bawah ini, kan? Maka untuk volume penjualannya itu pasti masih sedikit. Nah, ketika orang mau mulai kenal, maka orang akan mencoba. Ketika mereka mencoba, oh ternyata suka maka viral, maka banyak orang yang beli. Nah, di titik puncak penjualan pasti akan ada peluang untuk turun. Tetapi kita juga harus sadar nih, bagaimana cara untuk mempertahankan volume penjualannya.